Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Emi. Selamat siang. Nggih, selamat siang juga Bu. Gimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah sehat Bu pagi ini. Bu Emi bagaimana Ya. kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Eee Gimana Bu Nia ya, kelihatannya kok ada sesuatu yang mau dibicarakan, tiba-tiba kok pengen kita ketemu, ada apa ya Bu Nia? Iya ini Bu Emi. Ya saya pengen sharing-sharing begitulah sama Bu Emi. Soal ini loh Bu, soal pembelajaran di kelas saya. Oh begitu, ada apa ya Bu Nia? Itu Bu, di kelas saya itu di tahun ini kan saya kebagian ngajar di kelompok A ya Bu ya. Kalau di kelompok A itu usianya kan 4 tahun kalau di lembaga saya, di lembaga kami. Nah, di 4 tahunnya anak itu kan sudah ada STTPA-nya nggih. Anak sudah mempunyai pencapaian tersendiri di usianya. Salah satunya pandai berkomunikasi, sudah bisa merangkai 3 sampai 5 kata, atau dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, yang saya hadapi ini di kelas saya itu ada Bu, salah satu anak yang belum bisa berinteraksi bersama temannya. Dia juga masih terlihat pasif begitu ketika dalam percakapan. Pun dalam kegiatan pembelajaran si anak ini kurang bisa tenang seperti itu, Bu. Dia belum bisa Mmm, duduk tenang seperti temannya untuk memperhatikan. Gitu, Bu Emi. mhm, eee Iya, yang saya tangkap dari ceritanya Bu Nia berarti si anak ini, belum belum mencapai STTPA yang Bu Nia inginkan seperti itu ya? Iya, Bu. Oh iya, Dan eee dari percakapan kita hari ini, kira-kira Bu Nia kepengen tujuan dari coaching kita kali ini apa ya Bu Nia? ya saya ingin menemukan solusinya, Bu, bagaimana menghadapi situasi saya ini, apa yang bisa saya lakukan, seperti itu, Bu. Oh, iya iya iya. Kira-kira, kalau, kita, buat skala ya Bu Nia ya, apa yang telah Ibu Nia berikan ke anak ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 kira-kira di mana Bu Nia? Kalau menurut saya sendiri sih, sudah di angka 7 ya, Bu, ya. Karena di Mmm, kelas pun saya sudah berusaha menstimulasi anak ini, mulai dari mengajaknya berkomunikasi secara pribadi, lalu berusaha melibatkannya di percakapan bersama teman-teman. Terkadang saya pun, menyediakan waktu tersendiri untuk anak ini, biar melatih dia berkomunikasi begitu, Bu. iya, Namun di situasi saya itu idealnya kan, waktu yang saya sediakan untuk anak-anak ini kan tidak terbagi-bagi lagi begitu, Bu. iya iya, Lalu dan sekarang kan udah masuk semester 2 dan tinggal 2 bulanan nggih, Bu, pembelajaran. iya, Nah, itu agak berat untuk anak ini mungkin kalau nantinya dia naik ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi sepertinya saya kok ada kayak beban begitu kalau anak ini melanjutkan tapi kemampuannya belum bertambah, begitu Bu Emi. oke 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 oke. Ya, baik Bu Nia, saya sudah menangkap, apa yang Ibu ceritakan. Setelah nanti, kita diskusi dalam percakapan coaching ini, kira-kira Bu Nia kepengen di skala berapa lah? Kalau saya sih inginnya di angka 9 lah Bu,
Minimal Iya iya, baik. kita ada peningkatan di 2 nomor begitu. Iya 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 Katakanlah iya. 2 nomor ini itu ada peningkatan perubahan perilaku dari si anak ini, atau saya mengusahakan hal-hal lain untuk anak ini biar kemampuannya juga bertambah, seperti itu, Bu. Iya iya. Baik Bu Nia, ya. Terus, untuk mencapai skala 9 katakanlah ya, Bunya kepengen di angka 9 atau bahkan 10 ya. Kira-kira Ibu sudah merencanakan apa, bagaimana kira-kira supaya anak ini bisa, apa ya, sesuai yang Ibu harapkan, bisa, melaksanakan kegiatan di kelas dengan baik, seperti itu. Gimana kira-kira, Bu Nia sudah merencanakan apa? Kalau saya sih udah, berharap udah mau itu, Bu, berkonsultasi sama berkoordinasilah sama orang tua di si anak ini. Karena menurut saya kondisi anak ini ya ada faktor bawaan dari rumah. Kalau saya Mmm, mengira anak ini kurang stimulasi dari rumah, karena, orang-orang yang ada di rumahnya menurut informasi awal yang saya dapatkan, ya memang mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing, jadi si anak ini ya mungkin jarang diajak berkomunikasi atau mhm, jarang diajak berkegiatan bersama, begitu. Saya ingin, mengawali komunikasi dengan orang tua, supaya saya bisa menemukan bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi untuk mendorong mhm. anak ini, begitu, Bu. Nggih nggih. Nggih, baik Bu Nia. Jadi, Bu Nia nanti rencananya mau, apa, memanggil orang tuanya begitu ya? Kemudian diajak, apa, diajak komunikasi bagaimana supaya anak ini juga diberi stimulasi di rumah, seperti itu ya Bu Nia ya? Iya, Iya iya, baik baik. Kemudian, kira-kira waktunya kapan ya? Waktu Bu Nia mau memanggil orang tua si anak ini? Kira-kira kalau, butuh waktu jangka berapa seperti itu? saya perkirakan karena ini juga waktunya sudah mau liburan awal puasa ya, Bu, ya, saya usahakan di akhir minggu ini. Berarti Mhm maksimal besok saya harus bisa bertemu orang tuanya, agar bisa membicarakan kegiatan atau apa yang bisa kita lakukan untuk si anak tersebut. Jadi nanti, bisa secepatnya kita lakukan apa yang menjadi usaha-usaha kita. Dengan target tadi akhir semester 2 minimal anak ini sudah bisa ada peningkatan kemampuannya, begitu. ya. Baik Bu Nia, berarti, dalam pekan ini ya, akhir pekan ini nanti Bu Ya, Nia Bu. akan, apa, berkonsultasi dengan orang tuanya, mengajak untuk komunikasi, kira-kira butuh waktu berapa ya kira-kira untuk mendapatkan, apa ya namanya, hasilnya kira-kira anak ini bisa bisa, apa, meningkat meningkat? Mmm, mungkin sekitar 2 bulanan, Bu. Sekitar 2 bulanan jika kita intensif, di sekolah juga diberikan dorongan dan stimulasi, di rumah juga didukung, Mmm, insya Allah 2 bulanan bisa ada perubahan dari kompetensinya anak ini, gitu. begitu, nggih nggih. Baik Bu Nia, mmm, setelah kita nanti, apa ya, melakukan kerjasama ya dengan orang tua si anak ini ya, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan supaya supaya ini bisa berhasil ya, rencana ini bisa berhasil dalam pelaksanaannya? Kira-kira Bu Nia mau melakukan apa? Ya, tadi saya mengusahakan untuk selalu memantau perkembangan si anak ini juga dalam waktu 2 bulan. Bisa saya lakukan dengan cara sering-sering untuk berkunjung ke rumahnya, semacam Mhm, home visit begitu. Nanti iya, kita catat rubrik perkembangannya, seperti itu, Bu. iya. Baik Bu Nia ya, eee
Kira-kira, selain orang tua si anak ini yang bisa membantu dalam pelaksanaannya, siapa siapa saja kira-kira ya, Buni ya? Mmm, saya sih berharap ada kerjasama juga dari sekolah mungkin, Bu. Sekolah mungkin karena tadi ada keterbatasan dia berkomunikasi, si anak ini kan agak kesulitan dalam berbicara atau melafalkan, kosakata tertentu, seperti itu. Mungkin nanti saya berharap ada parenting yang bisa menghadirkan terapis atau ahli bicara begitu, supaya kita juga bisa sharing ke orang tuanya. Jadi dari terapis itulah orang tuanya mengetahui, bukan dari gurunya. Karena terkadang kan orang tua itu kurang percaya nggih kalau yang bicara gurunya, karena seperti gurunya itu bukan ahlinya begitu, kalau memang terapis kan memang ahlinya. Iya iya iya. Saya Eee berharap begitu, Bu. Baik sekali Bunia ini, rencana yang akan Bunia lakukan ya. Semoga nanti, ke depannya mendapatkan hasil yang maksimal ya, seperti yang Bunia tadi katakan bisa mencapai skala 9 atau 10. Begitu ya Bunia ya? Saya jadi pengen, ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bunia, lain waktu ya Bunia ya, Siap ketika Bunia sudah, apa namanya, komunikasi dengan orang tua, kemudian nanti dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bun, ya. siap, Ibu. Iya, saya jadi pengen tahu nih, eee, kita apa, jadi pengen tahu pengalamannya Bunia nanti gimana ya. Baik, Iya. Bu. Ya. Bunia bagaimana, perasaannya nih, perasaan ini sekarang ini ketika Bunia sudah, apa, sharing tentang cerita Bunia? Perasaan saya merasa lebih lega karena sudah bisa, mmm, sharing ya, saya juga bisa mengungkapkan cerita saya, dan saya juga lebih dibimbing untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga bisa menguraikan apa yang ada di pikiran saya tadinya sebelum di-coaching dengan tujuan, dengan identifikasi yang coba dibimbing Bu Emi tadi. Keren sekali Iya. Bu Emi, terima kasih Iya banyak. iya, sama-sama ya, Bun, ya. Ya, eee waktu kita sudah hampir selesai nih ya, Bun, ya. Alhamdulillah, eee, pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat ya, Bun, ya. Amin, terima kasih Oke, banyak. ya, cukup sekian dulu ya, Bun, ya. Nggih, Kita lain waktu kita ketemu lagi, kita bincang-bincang nanti Bunia cerita bagaimana, perkembangan dari pengalamannya. si anak ini ya, Bunia ya. Baik Ya, Bu, terima oke. kasih. Selamat siang Bunia. Selamat siang Bu Emi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan ini, apa ya, percakapan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin apa ya ini ya, eee, lebih lebih tidak canggung gitu ya, Bu, ya? Ya, Tidak dalam komunikasi bisa lebih dilancarkan lagi gitu, bisa lebih, eee, tidak tidak seperti dinilai gitu loh ya, Bun, ya. Mbak, Mungkin itu betul. ya, heeh. Jadi ketika ada apa, kita akan direkam kemudian dinilai gitu, rasanya kayak kayak ada canggung-canggungnya gitu. Jadi yang perlu ditingkatkan mungkin itu. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Ini tetap fokus ya, tetap fokus dalam percakapan, kita melihat, lawan bicara kita mendengarkan mendengarkan dengan fokus gitu.
Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ini sih kita terus berlatih ya, berlatih dalam percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, gitu. Yang umpan balik Bu Nia. Oke. Coba dibacakan pertanyaannya, Bu. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya selama di coaching, awalnya ada kebingungan karena coaching-nya saya dengan membawa masalah tentu saja. Namun setelah mencoba berpraktik tetap fokus, menghadirkan tadi mindfulness seperti yang kita berusaha lakukan, perlahan-lahan rasa bingung itu mulai menghilang menjadi perasaan lebih tenang karena saya bisa menceritakan apa yang saya hadapi dengan lebih runtut, dengan respon yang sangat positif dari coach sendiri. Seperti Yes. itu, Bu. Baik, ya baik Bu Nia. Terima kasih atas apa umpan baliknya. Terima kasih. Ini